Halo sob, belakangan ini viral di media sosial tentang rangka Enhanced Smart Architecture Frame atau ESAF milik Honda. Terutama setelah unggahan video di media sosial yang menunjukkan bagian tengah atau dek motor skutik yang patah. Diduga nih, patahnya akibat rangka yang berkarat hingga kropos, sehingga tak dapat menahan beban motor. Hal inilah yang membuat unggahan video tersebut viral dan mendapat beragam komentar dari warganet. Insiden-insiden ini yang telah banyak dibagikan di berbagai platform media sosial telah menarik perhatian terhadap kerentanan rangka ESAF ini terhadap korosi dan kerusakan struktural. Rangka ESAF ini termasuk dalam kategori yang lebih modern. Pertama kali diperkenalkan bersamaan dengan peluncuran model Honda Genio pada tahun 2019 yang diklaim sangat baik. Kemudian pemakaian sasis berteknologi baru tersebut diperluas ke skutik lain seperti Beat, Scoopy, dan Vario. Namun kekhawatiran timbul ketika kerusakan yang terjadi pada rangka ESAF ini berlangsung lebih cepat dari yang diharapkan. Bahkan ada beberapa yang mengalami kerusakan hanya dalam kurun waktu kurang dari 4 tahun. Lantas, apa itu rangka ESAF, bagaimana kerjanya, dan manfaat yang dihadirkannya dalam dunia kendaraan bermotor? Nah, disclaimer dulu, video ini hanya bersifat informasi, tidak ada maksud untuk menyudutkan pihak manapun. Melansir laman resmi Astra Motor, proses pembuatan rangka ESAF tidak dilakukan secara sembarangan. Rangka ini diproduksi di kawasan MM2100 Cikarang, Jawa Barat. Dalam pembuatannya sudah memakai teknologi baru. Rangka ESAF dibuat dengan lembaran plat baja yang kemudian dipres dan dilas menggunakan alat las laser yang diklaim dapat meminimalisir deformasi. Menurut AHM, terdapat 34 komponen dihilangkan dalam pembuatan rangka ESAF. Maka bentuk rangka ESAF ini terlihat lebih simpel ketimbang model sebelumnya, sedangkan bobotnya diklaim lebih ringan 8%. Setidaknya ada 6 bagian sisi frame yang disatukan menjadi rangka. Pengelasannya juga menggunakan laser welding sehingga hasil laser welding ini secara kualitas diklaim akan lebih baik, tidak mempengaruhi komposisi frame bodinya. Berbeda dengan rangka motor lainnya yang menggunakan pipa, penggunaan teknologi rangka baru ESAF diklaim membuat motor semakin ringan, lincah, dan nyaman untuk dikendarai. Metode pembuatan rangka ESAF dikembangkan sendiri oleh orang Indonesia berdasarkan penyesuaian pasar dan kebutuhan. Material dan metode ini diklaim mampu meningkatkan efisiensi bahan bakar. Landasannya adalah hasil rangka menjadi lebih ringan 4 kg jika dibandingkan dengan rangka yang lama. Rangka ESAF diklaim dapat memberikan manfaat pada ruang yang lebih besar pada bagasi karena bodi yang semakin efisien. Untuk Honda Genio, kapasitas bagasinya mencapai 4 liter dan kapasitas tangki bahan bakarnya sebesar 4,2 liter. GM Plan AHM Cikarang Dodi Sutriadi menjelaskan penggunaan teknologi rangka ESAF dapat membuat pengendara lebih aman, nyaman, dan motor terasa ringan. Ini juga dapat memberikan handling yang nyaman. Rangka ESAF dirancang dengan pendekatan yang unik dalam penggunaan material dan struktur. Teknologi ini mencakup berbagai elemen penting yang memungkinkan penggabungan beberapa fungsi dalam satu struktur rangka. Berikut beberapa komponen utama dalam rangka ESAF. Yang pertama, struktur multidireksional. Rangka ESAF dirancang untuk memberikan dukungan dan kekakuan di berbagai arah. Hal ini membantu dalam menyerap dan menyebar tekanan yang muncul selama berkendara, terutama saat melewati jalan yang tidak rata atau menghadapi guncangan. Yang kedua, penggunaan material tertentu.
Honda menggunakan teknologi material yang canggih dalam rangka ESAF. Ini melibatkan paduan material yang berbeda dengan kekuatan dan karakteristik khusus, yang membantu menciptakan rangka yang ringan namun kuat. Kemudian yang ketiga, konektivitas dan sensor. Rangka ESAF juga dapat memiliki teknologi sensor yang memantau kondisi rangka dan kendaraan secara real time. Ini memungkinkan pengendara mendapat informasi tentang kondisi kendaraan dan memberikan peringatan jika terjadi masalah pada rangka. Menanggapi viralnya masalah rangka motor Honda, Direktur Pemasaran PT AHM Octavianus Dwi Putro mengatakan hal itu perlu dilihat kasus demi kasus. Sebab kata dia, tidak semua konsumen Honda mengeluhkan hal yang sama. Menurutnya, beberapa kasus perlu diinvestigasi lebih lanjut, apakah karena pemakaian atau karena dekat pantai. Sebab kata Octavianus, terkadang motor yang digunakan di daerah pesisir dihadapi resiko korosif lebih besar. Alhasil ada kemungkinan besi-besinya akan keropos lebih cepat. AHM juga menyatakan bahwa jika rusaknya rangka disebabkan oleh kesalahan dalam produksi pabrik, mereka akan melakukan penggantian. Tetapi AHM juga mengklaim bahwa mereka perlu melakukan inspeksi langsung pada unit motor yang mengalami kerusakan untuk memahami penyebabnya secara lebih mendalam. Rina Listiani, Senior Manager Corporate Communication PT Astra Honda Motor, menekankan pentingnya pemeriksaan yang teliti pada unit motor yang mengalami karat atau keretakan. Tindakan ini diambil untuk memastikan apakah kerusakan tersebut bisa di-cover oleh garansi atau tidak. Tidak semua rangka ESAF dapat dipastikan rentan terhadap jenis kerusakan ini. Dari banyak informasi miring dengan rangka tersebut, para pemilik motor Honda melakukan pengecekan mulai dari rangka bahkan tangki bensin. Pihak AHM menyarankan kepada konsumen yang mengalami masalah dengan motornya agar memeriksa di ahas terdekat. Garansi rangka motor Honda 1 tahun atau 10.000 km tergantung mana yang lebih dahulu tercapai. Untuk klaim pastinya dengan syarat dan ketentuan yang ada di kartu garansi setiap konsumen. Berikut ini adalah beberapa tata cara perawatan yang dapat sobat lakukan untuk menjaga rangka ESAF pada kendaraan motor Honda sobat. Yang pertama itu pembersihan rutin. Bersihkan rangka secara teratur untuk menghilangkan kotoran, debu dan kerak yang bisa menjadi tempat berkembangnya korosi. Pastikan juga untuk membersihkan area yang sulit dijangkau. Gunakan air bersih dan sabun ringan untuk membersihkan bagian rangka. Hindari penggunaan bahan kimia yang keras atau kuat, karena hal tersebut dapat merusak lapisan pelindung atau finishing pada rangka. Yang kedua, inspeksi visual. Lakukan inspeksi visual secara berkala pada rangka ESAF untuk memeriksa adanya kerusakan, goresan, atau tanda-tanda aus pada permukaan rangka. Perhatikan juga sambungan-sambungan yang ada pada rangka untuk memastikan tidak ada keretakan atau kelemahan struktural. Yang ketiga, hindari beban berlebihan. Rangka ESAF dirancang dengan teknologi canggih untuk memberikan kekuatan dan daya tahan ekstra. Namun tetap hindari membawa beban yang melebihi kapasitas yang dianjurkan oleh pabrik. Beban berlebihan dapat merusak rangka dan mengurangi performa kendaraan. Pilihlah rute perjalanan yang sesuai dengan jenis kendaraan sobat dan kondisi rangka ESAF. Hindari jalan-jalan yang sangat berlubang, tidak rata atau berbatu yang dapat menyebabkan goncangan berlebihan pada rangka. Lingkungan dan kondisi jalan yang ekstrim dapat mempengaruhi kesehatan rangka ESAF. Kemudian yang keempat, simpan dengan benar. Ketika tidak digunakan, pastikan sobat menyimpan kendaraan motor dengan benar. Letakkan kendaraan pada permukaan yang rata dan stabil, serta hindari meletakkan beban berat di atasnya.
Menyimpan kendaraan dengan benar dapat mencegah deformasi atau kerusakan pada rangka. Kemudian yang kelima, ikuti panduan perawatan pabrik. Penting untuk selalu mengacu pada panduan perawatan yang diberikan oleh pabrik pada buku manual kendaraan sobat. Panduan ini memberikan informasi terperinci mengenai perawatan yang diperlukan untuk menjaga rangka ESAV dan komponen lainnya dalam kondisi optimal. Dengan mengikuti tata cara perawatan yang tepat, sobat dapat memastikan rangka ESAV pada kendaraan motor Honda tetap berfungsi dengan baik dan memberikan perlindungan yang optimal bagi pengendara. Menjaga rangka ESAV dalam kondisi terbaik akan memberikan keamanan dan kinerja yang maksimal saat berkendara. Demikian informasi mengenai rangka ESAV yang baru-baru ini viral dan heboh di jagat maya. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa ikuti terus channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya. See you next video and bye-bye.